Yang jadi coach kita saja yang tentukan, Pak. Siapa yang duluan jadi coach? Tidak kedengaran ya Bapak? Tidak mendengar ke Bapak itu. Tidak. Dimulai ini kah? Mulai direkam? Tidak. Siapa Kita mau dulu? Saya mau dulu, coach. Oh iya, kita mau dulu coach Pai. Berarti kita mulai jam 13.27. Selesai ki 15 menit, masing-masing 15 menit di tambah 30 menit. Berarti kita berhenti jam berapa itu? 13.27 sekarang tambah 15 menit ki. Karena setelah itu kan ada refleksi lagi. Berarti 13.45. 45. Iya. Iya, sudah coaching. Iya. Bisa mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Makfira, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Anda bahas atau apa yang ingin Ibu Makfira capai dalam sesi kita kali ini? Iya Bu, aku pusing nih Bu, banyak masalah. Iya, pusing kenapa Ibu? Coba Ibu ceritakan. Iya Bu, begini Bu, di sekolah saya itu saat penerimaan siswa baru kemarin, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa dikatakan MPLS, ada seorang siswa atau peserta didik baru yang bawahannya menangis terus. Dia terus menyendiri dan tidak ada teman yang mendekati atau mengajaknya main. Dia hanya duduk terus di bangku belakang. Dan jika ditanya sama wali kelasnya, dia cuma bilang, "Tidak apa-apa, Bu." Ditanyakan dia sakit atau bagaimana, dan dia juga diam terus. Saya sebenarnya penasaran dengan anak itu. Saya merasa kasihan juga sih, Bu, kalau dia nangis dan tidak ada seorang pun dari temannya yang ngajak dia bermain. Usut punya usut, setelah saya selidiki, ternyata dia terintimidasi oleh salah seorang guru TK yang kebetulan di sekolah saya itu kan dekat dengan TK, tidak jauh letaknya. Jadi rata-rata anak TK di sana. Kemudian ini kan sangat tidak diperbolehkan guru melakukan hal tersebut kepada siswa. Dan juga orang tua siswa lainnya tidak ada yang ingin anaknya duduk bersama anak tersebut. Oh iya. Masalahkan di sini, kata orang tua dari siswa tersebut, anak tersebut itu sering melamun dan tiba-tiba nangis, bahkan di saat makan atau tertidur, dia sangat kelihatan sedih dan sering menangis, Bu. Nah, ini saya lihat mengkhawatirkan. Bagaimana ini menurut Ibu Sri sebenarnya? Baik, apa yang Ibu inginkan pada situasi seperti itu? Iya, saya ingin siswa tersebut merasa nyaman, datang ke sekolah tanpa terintimidasi oleh siapapun. Karena ini mengenai kesehatan mental anak tersebut, Ibu. Kalau dia terus-terusan seperti itu. Oh iya, supaya anak ini ceria kembali ya Bu, seperti itu. Dia Iya Bu, ceria betul. kembali ke sekolah.
Iya Bu, betul. Karena saya dengar juga dari wali kelasnya di TK dulu, dia ditelepon sama ibu anak tersebut dengan keinginan agar anaknya keluar saja dari sekolah saya itu Bu. Iya, katanya dia ingin menyekolahkan anaknya di sekolah lain saja Bu. Dia kasihan sama anaknya itu karena tidak ada temannya di sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Lalu langkah apa yang Ibu lakukan? Kan tadi Ibu bilang anak tersebut terintimidasi dari guru TK sebelumnya ya. Iya Bu Sri, saya mencari tahu tentang guru TK sebelumnya pada saat hari ketiga, hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin, saya mendatangi guru tersebut dan berbincang-bincang tentang yang sebenarnya masalah yang terjadi antara guru yang bersangkutan dengan siswa tersebut. Ternyata menurut pengakuan guru tersebut, anak yang diintimidasi ini sering mengganggu keponakan dari guru TK tersebut, Ibu. Makanya Oh, dia sering mengancam anak tersebut dengan niat anak tersebut takut terhadap guru TK-nya ini, Bu. oh ya ya. Langkah bagus ya, Bu. Jadi mungkin ada rasa dendam gitu ya sama terhadap anak tersebut hingga dia melakukan hal tersebut. Padahal seorang guru itu kan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa menakut-nakuti atau mengintimidasi. Eh, Baiklah Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dengan adanya kejadian tersebut di sekolah? Saya mencoba menasihati guru tersebut agar menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab anak tersebut terhadap guru kelasnya di sekolah sekarang. Karena guru tersebut sering ke kelas ponakannya itu dan masih selalu ikut campur pada masalah anak-anak yang sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa memarahi anak tersebut. Jadi saya juga menghubungi orang tua dari anak ini agar tidak khawatir dengan anaknya di sekolah karena kami akan menangani kasus ini tanpa eh, membuat anak tersebut merasa terintimidasi lagi, Bu. Ya, saya setuju dengan langkah yang Ibu eh, lakukan pada saat ini. Ya, kalau saya pikir sih mungkin sesuai dengan pembekalan yang diberikan di pendidikan guru penggerak ya di sekolah-sekolah merdeka, bahwasanya dengan percakapan coaching itu bisa ya Bu, dan itu bisa membuat guru tersebut lebih terbuka dan bisa menyadari bahwa kita seorang guru itu harus lebih menyayangi murid dan menganggap murid itu kita sebagai anak kita sendiri juga, tidak membeda-bedakan di antara murid-murid yang lain meskipun ada murid keponakan tak di dalam. Jangan karena keponakan tak justru dispesialkan itu keponakan daripada murid-murid yang lain padahal sama-sama jadi murid, Bu. Ya, oke itu Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi Ibu Makfira ini ingin lebih memahami jiwa pendidiknya. Ingin lebih memahami jiwa pendidiknya itu ya Bu. Dengan lebih memahami permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik. Wah, keren sekali ya Bu. Eh, saya dengarnya rada-rada sedih ya. Gimana nih seorang guru bisa melakukan hal tersebut kepada peserta didiknya. Terus langkah selanjutnya yang ingin Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Ya, tentunya mungkin saya akan membicarakan hal ini ke rekan kerja guru saya atau wali kelas anak tersebut untuk memberikan perhatian lebih kepada anak ini dan selalu menghibur anak ini bahwa di sekolah itu dia tidak perlu bersedih lagi dan berkecil hati dengan menyampaikan bahwa semua guru di sekolah dan teman-teman kamu itu nak sebenarnya sangat peduli dan menyayangi kamu. Jadi tidak usah khawatir makin nak datang ke sekolah. Begitu, Bu. Iya. Baik Bu, lalu komitmen apa yang Ibu lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bu?
Ya, itu ya. Saya kan berkomitmen untuk melakukan coaching terhadap rekan guru dan mungkin akan saya lakukan terhadap peserta didik saya juga, Bu. Oh ya, ada lagi siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Bu Makfira? Iya, Bu. Ya, jaringan saya tersendat ini, mohon maaf. Kenapa, Bu? Saya ulang ya. Iya, Siapa Bu. saja yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Ya, mungkin saya akan melibatkan warga sekolah, termasuk rekan-rekan guru, kepala sekolah, siswa, bahkan orang tua siswa tersebut atau orang tua siswa yang lainnya, Bu. Wah, ide yang bagus sekali ya, Bu. Semoga apa yang Ibu lakukan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berusaha menjadi guru yang baik ya, Bu, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan menanganinya dengan baik dan tepat waktu. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Saya sekarang sudah merasa agak lega ya, Bu, karena sudah menceritakan masalah yang saya alami, sehingga tidak ada lagi beban yang saya pikirkan, Bu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya untuk saya. Dan jangan sungkan-sungkan lagi ya, Bu, jika suatu hari nanti, jika saya punya masalah, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Ibu. Mohon di eh, apa diizinkan untuk berbincang-bincang lagi dengan Ibu dan saya berharap ke depannya tidak banyak lagi masalah yang saya hadapi, Bu, dan mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ya sebenarnya yang saya inginkan seperti itu. Iya, Bu. Sama-sama. Karena dengan perbincangan kita ini kita banyak memperoleh pembelajaran ya di dalamnya. Kita bisa mendapatkan solusi atas apa yang kita hadapi, permasalahan apa yang kita hadapi. Tetap semangat ya, Bu. Iya, Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa? Link. Mana linknya, Bapak? Ada nak kirim Bapak di grup refleksi coaching. Ada di ada di WA ini contoh refleksi. Berarti kita Mengisi mengisi di mana ke ini? eh, Di laptop begini tuh, Bu. mungkin Bu, kita kita lanjut saja dulu anu baru terakhir kita masing-masing merefleksi. Oh iya kapan tapi di laptop gitu. Kunjung ke laptop. Iya ini sudah ada nih refleksi. Jadi lanjut pakai dulu coach saya giliran kok. Iya, baru kita sama-sama mengisi refleksi. Jam berapa nih sekarang?
Bagaimana Bu? Kita lanjut saja dulu. Iya, berarti sekarang waktunya 13:43. Masih ada 40 menit dengan refleksi itu. Iya, yang ada waktu untuk refleksi. Kita mulai apa? Kak? Iya, kita saya pengen sebagai coach. Astagfirullah. Kita yang Ya, coach mulai. lagi. Ya, mulai Mbak Di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri, apa kabar? Siang Ibu Mafira, Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah Bu Sri, saya ikut senang mendengarnya. Begini Bu Sri, katanya tadi ada yang mau dibicarakan. Apa kira-kira yang mau dibicarakan Ibu Sri? Iya saya kelupaan ya Bu. Banyak kerjaan tadi soalnya jadi baru ingat saya ingin bercerita. Iya Bu. Itu Bu tentang murid di kelas saya, apalagi pada saat masuk pelajaran matematika rasanya kok mereka tidak semangat belajar ya Bu. Padahal saya sudah persiapkan materi sebelumnya dengan sebaik-baiknya, tetapi rasanya masih tetap tidak semangat belajar Bu, siswa saya. Oh begitu. Terkait semangat belajar matematika ya berarti ya Bu. Iya Bu. Memang menurut Bu Sri, murid yang semangat belajarnya itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya itu Bu, tidak usah jauh-jauh ya Bu. Yang penting pada saat ditanya dia aktif menjawab, tidak suka tidur-tiduran dan minimal ya memperhatikan lah Bu apa yang saya jelaskan seperti itu Bu. Begitu Bu Sri. Berharapnya murid itu aktif, tidak tidur-tiduran dan memperhatikan ya. Kira-kira kalau saya buat level ya Bu. Kira-kira level 1 sampai 10 itu misalnya 1 itu tidak ideal, 10 itu paling ideal. Kira-kira 1 sampai 10 itu Bu Sri ada di level berapa semangat belajarnya di kelas Ibu Sri? Uh, Menurut saya kelas yang tadi saya ajar Bu baru di level 5 kayaknya Bu ya, level 5 untuk kategori semangat dan motivasi belajar mereka. Baru level 5 ya Bu. Oke, kira-kira targetnya Ibu Sri ada di level berapa ya Bu? Kalau bisa sih Bu harusnya di level 7 lah. 7 ya. Tidak apa-apa ya Bu, level 7. Oh, 7. 7 itu berarti termasuk baik, baik ya Bu. Tidak kurang, tidak tinggi juga ya, sedang-sedang begitu levelnya. Iya, iya 7 sudah lumayan pas lah menurut saya Bu. Oke, oke. Apa Ibu Sri sudah lakukan untuk meningkatkan semangat belajar itu agar kira-kira dari level 5 bisa naik ke level 7? Ibu sudah melakukan apa saja Bu sebelumnya itu? Ya Bu, saya sudah mencoba beberapa strategi, di antaranya melakukan asesmen diagnostik untuk menganalisis gaya belajar murid. Terus ya, saya mencoba membuat materi pelajaran kontekstual, mungkin dengan kehidupan sehari-hari murid yang saya sesuaikan dengan kearifan lokal mereka, supaya lebih mudah begitu mereka supaya lebih mudah memahami materinya. Saya mencoba seperti itu Bu supaya menarik begitu Bu. Bagus itu Bu, bagus. Berarti Ibu Sri sudah menganalisis gaya belajar murid,
membuat materi yang kontekstual ya, gitu ya Bu. Sesuai dengan kearifan lokal murid itu sudah sangat bagus menurut saya. Kira-kira dari dua cara yang paling efektif menurut Ibu Sri yang mana ya? Yang paling efektif itu ya tadi Bu membuat materi sekontekstual. Mungkin itu karena mereka menjadi lebih tertarik untuk belajar. Uh, ya karena tertarik mereka menjadi lebih semangat Bu. Mungkin seperti itu Oh, Bu. oke, berarti yang paling efektif menurut Bu Sri itu yang kontekstual ya, yang membuat semangat belajar murid bisa menambah begitu semangatnya ya Bu. Iya Bu. Jadi lebih termotivasi ya Bu, istilahnya begitulah. Iya iya agar dia lebih termotivasi Bu. Iya. Iya. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu Sri sudah berinovasi apa lagi untuk melakukan strategi yang dilakukan untuk semangat belajar muridnya bertambah di kelas? Nah, saya pikir dengan dua cara tadi belum cukup untuk menarik dan memotivasi murid saya. Maka saya berpikir mungkin dengan mencari tahu latar belakang murid, mungkin Bu, sehingga dari tahu latar belakang mereka, saya lebih bisa dekat dengan murid, lebih mengenali serta tahu apa kebutuhan dan permasalahan murid tersebut. Oh, jadi Bu Sri menganalisis latar belakang murid terlebih dahulu ya Bu? Iya, iya Bu. Berarti kira-kira itu kapan Bu rencananya yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin mulai minggu depan kali Bu. Minggu depan pas pada mata pelajaran matematika yang akan saya ajarkan Bu. Seperti itu Bu. Oke, kalau menganalisis latar belakang murid, kira-kira Bu Sri butuh bantuan tidak dari teman-teman sejawat Ibu di sekolah ataupun di sekolahnya teman Ibu, begitu mungkin Bu? Iya Bu. Harus harusnya itu Bu, karena saya tidak bisa sendiri melakukan rencana aksi tersebut. Mungkin dengan bantuan guru agama Bu, karena biasa juga guru agama itu biasa mengajar di kelas Bu. Dengan bantuan teman sejawat, mungkin saya lebih terbantukan tentang latar belakang murid tersebut Ibu. Oke, berarti Ibu Sri tadi selaku guru kelas bisa meminta bantuan ke teman sejawat untuk berkolaborasi dengan melibatkan guru bidang studi atau guru agama, guru olahraga kah, yang biasa juga masuk di kelas. Karena kan di SD itu kalau di sekolah saya itu Bu, guru matematika, guru bidang studi selain wali kelasnya itu mata pelajaran PJOK, kemudian bahasa Inggris tersendiri, kemudian ada agama ya. Kalau di sekolah saya Bu, itu kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Bagus sekali itu Bu rencananya ya. Oke, rencana itu kira-kira pertemuan kita hari ini Bu Sri mendapatkan apa dari perbincangan kita kali ini? Apa yang Ibu sudah dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Kemudian eh, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya dan bagaimana perasaan Ibu kira-kira setelah mendapatkan hal-hal atau solusi dari coaching kita kali ini, Bu? Banyak ya Bu, banyak ilmu yang saya dapat dari percakapan tadi Bu. Terima kasih banyak loh. Selain itu, saya bisa ambil benang merahnya bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar murid saya
Ya salah satunya dengan cara saya sudah mengetahui gaya belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik. Saya mempersiapkan materi secara kontekstual, dikaitkan dengan kearifan lokal murid agar pemahaman murid lebih real. Terus saya juga harus mengetahui latar belakang murid supaya saya lebih memahami mereka sehingga saya lebih dekat dengan mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya, kemudian Ibu sudah merencanakan apa yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas agar pembelajaran di kelas Ibu dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapatkan masalah yang sama lagi. Kemudian Ibu sudah memiliki komitmen untuk bertanggung jawab di dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan sebentar di kelas. Dan mudah-mudahan di sini Ibu mendapatkan hasil yang Ibu harapkan dan semoga kedepannya pembelajaran Ibu di kelas lebih terarah, lebih bagus lagi dari sebelumnya ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. saya doakan seperti itu. Iya, Bu. Doakan ya, Bu. Iya, Terima Bu. kasih atas Dan tidak usah waktu Ibu ya. iya, Bu, tidak usah sungkan-sungkan lagi jika suatu hari nanti ada masalah, saya siap mendampingi Ibu. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu ya, atas waktu Ibu Makfira, atas waktunya. Terima kasih. Eh, Oke, Keren Bu, ya, Bu. sukses ya, Bu. Ya, Sukses Bu. selalu, Bu, di sekolahnya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kerja refleksi. Iya, Kak. Tunggu aku buka dulu di WA. Ini nama CGP, nama CGP. Berarti nama tak berdua, Dik. Masing-masing kayaknya. Karena tadi bilang Bapak, Membuat. masing-masing merefleksi diri sendiri. Oh, karena di sini contohnya ada 3. Betul, belum gue buka 3 filenya. orang. Ini apa nomor 3 mengajar? Aku buka. Masih ada 25 menit. Sampai jam 14:20 ini kah? Jadi bagaimana itu? Ini contoh refleksi yang dikirim Bapak. Pak jawab sesuai. Baru aku buka. Gak ada nih jawabannya, baru sama. Ada jawabannya di situ. Iya. Atau kita ubah ini, Dik.
Ini refleksi kalau sudah diisi, dibacakan di sini, di room ini. Dapat itu juga. Mungkin ini masih direkam mungkin deh. Saya tak bisa bertanya di Bapak. Dibacakan ini anunya, hasil refleksinya kalau sudah selesai direfleksi. Kayaknya dibacakan sebentar. Masing-masing dibacakan refleksi yang disampaikan. Itu yang sudah dibuka itu. Nah, Dibacakan di room ini atau nanti setelah keluar, Ki? Di grup besar. bilang tadi Bapak. Tunggu saya mak dulu kan. Tidak jawab beda gini jawaban yang ada di sini. Itu Perasaan tuh. gugup. Iya, perasaan gugup ya jelas ada. Iya. Gugup sih kabar. Iya.
Bu Vira, Iya. eh, diselesaikan ini karyanya, baru dikirim lagi ke ke WA. Langsung kirim ke WA. Di Kalau grup sudah mana? WA mana? itu tadi yang WA-nya Bapak yang mengirim ini, yang ada hasil. Baru. Atau gak bercakap di sini kapan juga saya tanya kita kalau saya sebagai coach, saya tanya perasaan tak apa yang rasakan setelah di coaching dengan saya Bu Sri. Belum nak, belum nak.
Gimana Ibu Sri? Ya, ada aja. Bu Kira, Ya, disampaikan deh yang setelah proses coaching. sudah ini atau sekarang Kayaknya sekarang. di sini? Nah, harus Oh, harus tepat waktu bilang Bapak. ya kita Nanti mau pen habis dulu. nanti Kita mau habis dulu. Ya, kutanya Ki dulu. Saya yang bacakan ini refleksi diri pertanyaannya, kemudian kita jawab Ki. Di, oh iya iya ya baik, Bu Sri, eh, iya untuk iya Bu. melakukan refleksi diri sebagai coach yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Iya. terkait pelaksanaan coaching yang Ibu tadi lakukan. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? eh, yang berjalan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara kita coach dan coachee maksud saya sehingga coachee bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Ya, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana saya sebagai coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru atau coach atau coachee tersebut. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Saya harus mempunyai gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan saya ajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach seharusnya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang telah disampaikan oleh coach. Ya, baik. Hal apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan atau yang akan saya perbaiki adalah saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang.
Apa yang masih kurang untuk saya lengkapi? Baik. Kemudian silakan Bu Sri bertanya kita lagi. Tuliskan umpan balik. Umpan balik ya. Apa yang Anda rasakan? Iya. Bukan yang Baik. maaf, Ya, Bu. saya ulang ya, Bu. Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Iya, pada saat saya di coaching oleh Ibu, perasaan saya adalah merasa gugup dalam memulai percakapan coaching tadi. Karena saya berpikir untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh coach itu, apakah saya bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian, akan tetapi pada saat coaching berlangsung, perasaan saya sudah mulai tenang dan fokus sehingga saya merasa terbuka di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu sehingga saya bisa menyampaikan masalah saya dengan santai dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang saya alami, Bu. Giliran Ibu Makfira ya. Ya, Bu, silahkan. Apa Ibu Makfira sudah siap? Siap, Bu. Baik, saya akan mulai refleksi diri dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Makfira. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan dengan baik seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, setelah saya di coach, saya sebagai coach adanya kerjasama yang baik antara coach dengan coach itu sehingga coach bisa menyampaikan pendapatnya dengan leluasa. Kemudian alur tirta yang digunakan dalam coaching itu dapat berjalan sesuai dengan alurnya atau urutannya. Sebagaimana kita ketahui, tirta itu T singkatannya, T adalah tujuan, kemudian I mengidentifikasi masalah, kemudian R rencana aksi yang akan dilakukan dari masalah yang dihadapi dan bertanggung jawab atas rencana aksi yang sudah dilakukan, Bu. Ya, baik Bu. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, ketika saya menjadi coach itu, saya merasa perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang berkualitas, sehingga coach saya bisa dengan leluasa menampilkan atau mengungkapkan masalah yang dia hadapi, Bu. Ya, selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, Bu, sebelum coaching itu seharusnya saya mempersiapkan diri lah, mempersiapkan mental, kemudian saya juga perlu membuat suatu catatan-catatan untuk menulis apa yang disampaikan oleh coach saya sehingga saya bisa mengetahui dan mencatat dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya beserta solusinya yang ditemukan sendiri, Bu. Kemudian setelah pada saat melakukan coaching itu, setelah coaching terlaksana, maka tanpa disadari perasaan atau kegiatan itu mengalir begitu saja, Bu. Coach merasa nyaman membicarakan masalah yang dihadapinya, kemudian menemukan sendiri solusi yang dihadapi atas masalahnya, Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Iya, hal yang saya lakukan untuk memperbaikinya adalah yaitu dengan terus melatih diri saya sebagai coach, dan coach juga perlu berlatih agar kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik lagi.
Baik Bu, setelah itu saya lagi yang bertanya, apa kira-kira Ya, yang Anda rasakan pada saat coaching dilaksanakan? jelas saya merasa gugup ya Bu. Saya merasa gugup, tapi juga senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi dengan kegiatan teaching, observasi, sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat, Bu. Mungkin hanya Oh, seperti iya. itu. Terima kasih banyak Bu atas kerjasamanya kali ini. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Eh, dikirim kapan di grup ini anunya, refleksinya sudah diisi. Sudah kukirim. Oh sudah Sudah nih, ada kukirim di namaku grup, di situ atau tapi dia bilang, Bapak tidak usah dikirim. Untuk Oh, dibacakan saja di sini. oh iya. Jadi 14 Tinggal ke menunggu, 21 nih. tinggal menunggu waktu kembali ke anu. Iya. Belum pakai keluar, Bu Makira. Masuk makin di grup besar kah? Saya rekaman di sini. Belum, masih terekam. Masih terekam. Disuruh makin ke room utama. Ke room utama makin disuruh makin ke sana. Saya matikan. Iya.